Sahabat Ansor, Pak. Oh, Ya. di Jakarta. Ya. Ya, naik. Maksudnya siapa yang minta tolong? Minta tolong boleh? Pak. Permisi, Pak. Ya, Pak. Ya. Dari mana Ibu? Saya dari Sipo. Saya Pak. Saya udah mau tawaran aja, Pak. Blok. Itu sama Pak. Blok yang dari Oh, PU loh. Boleh kita tanda tangan Pak? Wah, teman saya Agus. Gimana? Di sini aja. Boleh. Palanya mana? Di sini udah, nggak apa-apa. Tulis di sini aja. Balik nggak? Sini Enggak. atau? Sini aja langsung. Sudah saya. Saya. Suka itu. Wah, kencang ya tadi. Susah ya. Sama sini Pak, atau lagi? Makasih Pak. Dari mana? Apa? Oh? Lo apa sih? Oh, bentar lah, tunggu masuk sebentar, tunggu ngomong. Gimana tadi ada tamu ini? Sudah masuk belum tamu? Oh iya, iya. Tunggu sama dia sebentar. Tunggu sebentar. Iya, iya. Tunggu aja. Mau ngelamar kerja, saya dari P20 Pak, pengen ngelamar kerja di Transjakarta Pak, apa aja lah Pak. Masukin aja ke Transjakarta, ada Iya, proses Pak, masih iya. belajar daftarnya. Iya. Bawa mobil Ibu? Hah? Connect Pak, Oh. Connect-nya Pak, dulu kan di 20, karena sekarang diambil ke Transjakarta, jadi saya Coba meminta. aja, cara daftarnya gimana gitu. Iya. Terusin, masukin. Ini gue coret aja ke sini. Juga sama Pak. Iya. Masukin aja. sama tuh yang kemarin Iya. Transjakarta juga bukan yang beda. Memang rata-rata di iniin Pak tesnya kayak Makanya tes saya juga mau tahu. tesnya terlalu ini standarnya Pak, kurang 2 kilo aja. Ya, Ininya terlalu tinggi standarnya. tes dulu Bu ya. Iya Pak. Lu kirim ke Transjakarta masukin. Iya. Masukin aja. Kalian sama yang tidak. Ini satu lagi Pak, Sama, masukin aja. Iya. Ya. Ayo. Ada nomor kotak nggak? Masih udah. Karena Ini sama. Tunggu ya. Bapak, saya dari Livanis Bapak ingin mensosialisasikan produk kesehatan di lingkungan Bapak. Belum tentu di sini Pak, dicek dulu. Iya, mau minta ini surat izin ke Bapak. Masukin suratnya. Boleh foto nggak Pak? Boleh. Sini saya bantu. Masukin. Produk dari mana? Ya bisa kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Lu pegang aja. Tapi boleh pegang ya Pak? Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Semester anak-anak. Baru semester 3 dia. Kedua. Makasih Pak. Dicek deh, benar nggak? Sama dia ya. Dia cek ya. Ini yang izin komunikasi dan video. Kemarin kan saya sempat ke Biro Umum, terus dipanggil ke Pak Komunitas Agus, doa Pak itu. Agus ya. Iya, makanya kita mau tahu bisa apa enggak gitu. Terus beliau ini apa mengajukan kalau tempat sih mungkin ada tapi nggak ada kursinya. Cuma itu juga harus ada sewenang izin dari Pak Gubernur. Kita cek dulu sama dia. Ini cuma pinjaman tempat. Mari kita mau cek dulu untuk kegiatan ini kita kasih nggak? Kalau semua kegiatan agama sini kita juga repot. 5 agama, tiap hari, tiap minggu minta satu, pusing saya. Itu aja kita cek sama dia. Bu, apa kabar? Kasih Pak. Bu, gimana kabar?
Ya bisa itu. Sama. Iya, ini Siapa? cucu yang dulu saya bawa Indra. Lalu saya bantu dulu. Ini di rusun dulu Kepang, Pak. Iya. Terus Enggak. keluar lagi. Enggak, Pak. Ininya nih, Pak. Cucu. Cucu yang Ini udah mau lulus. lulus kerja di Cucu mana? cucu nih. Baik, tapi rumah susun mau nggak itu ada. Cek aja naik. Mana bisa? Makasih. Ini Pak. Ini diinin, Bu. Ya, saya. Belum dibayar Pak. Pak, kemarin Senin saya dapat pemberitahuan. Itu dari PNU. Saya kan di Di taman. Iya, yang taman. Soalnya itu kan kemarin Taman Ibu Mem. dinas itu udah bilang dia tanggal 30 sih kosong. Kita udah kosong nggak? Sekarang nggak. Ini taman. Iya. Kontak ini dong. Itu dong. Ya Pak. Ya Pak. Saya udah kontak Pak. Katanya anak-anaknya juga ada. Iya Pak. Sedangkan kita sudah Pasar Jaya ada nggak? Dana ya. Ini buat pindahin Pasar Jaya kan? Iya, kaki 5 ya. Pasar Jaya kan mau PMP. Ini suruh Pasar Jaya nih. Udah kaki 5. 8.000. Suratnya kasih lagi nomornya deh. Kita mau pindahin Pasar Jaya. kita udah sepakat tuh Pak, harga kan sesuai dengan Kaisel DKI. Harga udah sepakat sih. Enggak, kita memang agak tahan semua karena kita temukan baik permainan. Oh gitu. Jadi yang nggak namanya kita potong semua, dia dipanggil polisi semua nih. Oh gitu. Tanah kita dijual lagi semua, ya kita potong. Kita justru Memang saya juga lihat orang saya juga main. Ya orangnya ada mainnya gini. Kalau yang benar nggak kasih duit, dia nggak mau urusin. Dipimpong-pimpong. Nah kayak yang main kan nyogoknya gede. Itu yang dicepetin. Jadi duit kita itu akhirnya lebih banyak beli tanah nggak benar daripada tanah benar. Makanya saya potong. Cuma pengalihan ke wali kota duitnya tahun depan baru bisa. Tapi kalau kayak ini pakai BUMD. Itu dapat nomornya, lu ngomong si Arif, kan yang mau pindahin pasar. Yang ada tanah 8.000, lu bisa beli dulu nggak? Nanti bisa kita beli balik. UMKM. Atau wali kota bisa beli balik. jadi nggak masalah kalau saya Pak ya. Makanya saya nggak tahu, mesti Ya, cek. semua kalau udah sertifikat juga udah sama contoh. Berapa itu total semua ya? Kalau nggak salah 160 ya. 160-an. Makanya dia takut sekarang si Jafar. Takut kita. Iya Pak, saya juga ini udah semua udah beres, udah nggak ada masalah. Dan kita juga terus terang Pak. Di jalan raya itu ya? Iya. Nah suruh bongkar, kita udah bongkar, udah keluar uang Pak untuk peta. Ini harus panggil itu kan, panggil si Jafar nih kalau ada duit sama dinas mana yang masih ada duit. Harusnya taman nggak ada duit lagi tuh. Nggak ada, Pak. UMKM juga nggak ada. Kemarin dirapin kali nggak laporin nggak apa-apa ya. Bisa nggak lapor. Tapi karena kita potong semua yang main tanah, Nah kita udah bongkar Pak. pasti kita beli sih. Beli pasti kita beli. Cuma kita lagi mau matengin dulu anggarannya. Orang curi dia panggil-panggil. Ibu datang gini Bu ya. Ibu datang, kan saya nggak kenal. Terus saya bilang suruh beli ini. Nanti kalau ada kasus dipanggil polisi, semua jawabnya tuh nggak gubernur yang merintah saya. Wah, aku udah sering dipanggil. Makanya saya udah pengalaman sekarang. Dia semua, pokoknya kalau ada beli aja, sengaja masukin surat buat saya. Terima duit, diem-diem. Kalau saya udah Pak. Kalau udah itu dipanggil polisi, jaksa, KPK, semua bilangnya gubernur. Surat kita juga sertifikat Kenyang udah aku. udah Nanti beres kita Pak. cek aja catat. Ya. Nomor surat aja. Iya. Biar saya Apa Apa harus dulu boleh kirim nggak? kepada PU. Enggak, PU itu kalau dia tertarik baru dia kirim surat ke LKPP dia. Register. Langsung ke PU dulu. Iya, PU nya marga. Ya. Ini pusing lah yang main. Tapi kadang-kadang saudara dia juga bawa kampuan, nggak bisa beres. Foto. Baik. Nah, pusing. Mau foto, Pak? Iya, dia kalau kita masih beli, merapat Mbak. Kadang-kadang orang nggak dapat komisi itu dia nggak terima. Saya sih bersih Pak. Sebenarnya UMKM bisa anggarin. Tadi lu kasih. Saya masih anggarin UMKM. Ngapain pertama UMKM? Foto.
Ayo. Itu saya hasil jadi presiden benar. Jadi bagaimana? Saya bilang Bu. Oh, iya. Oh, kapan ini? Sabtu minggu depan Pak. 2 minggu lagi masih. Maaf, kita dapat. Memori kenangan dulu Bapak pernah ke rumah kami. Undangan. Undangan apa? Pangan bareng-bareng di tangan. Oh, oke, masukin aja. Oh, tanggal 6 nggak bisa ya? Siap. Kita kirim ya. Ayo Pak. Sip. Cat. Kita mana bisa periksa kok 3.000 lebih lembar pernah. Pasti ada penyusup yang lain. Kalau sampai terjadi gitu bukan berarti tunggu 5 tahun dong menunggu ditentukan. Harusnya mencari tahu dokumen aslinya apa. Harus ditemukan siapa yang ngecat. Kenapa kamu bisa ngecat begitu? Ini lagi teliti, ada belasan ribu lah. Ini kayak pasang-pasang bom waktu di sini. Harus kita ungkap terus. Makanya sekarang kita ungkap terus kan mana tanah kita paksa lurah cari mana tanah kosong. Termasuk korpri. Itu puluhan hektar kan di daerah Bogor, Tangerang, Tangsel segala macam. Belasan hektar didiamin aja. Itu mulai orang ngaku-ngaku kiri, ngaku-ngaku udah mau jual. Ada dulu belikan sama korpri. Sekarang sekda lagi pimpin cek. Kita mulai teliti, begitu ketemu tanah kosong di Jakarta, kita mulai cari ini punya siapa. Tahu dulu kan bisa aja dihilangin dokumen asli kita dihilangin. Jadi udah kita cari. Pasti keungkap kok. Apalagi sekarang BPN bantu. BPN yang sekjen baru itu ya. Dia sangat bantu. Dulu Pak Ferry juga sangat bantu. Ditambah lagi kejaksaan polisi kan bantu. Jadi kita akan terus bongkar ini. Nanti akan banyak kasus muncul pasti. Jadi saya bilang jangan kan yang ke darat. Kuburan aja kita bongkar sekarang udah ketahuan bohong. Hah? Itu udah lama juga berapa bulan. Itu banyak kok kasus-kasus tanah aset DKI yang main didudukin oleh preman lah macam-macam lah. Jangan tanah DKI orang sungai didudukin kok Jakarta kok udah jadi sungai. Jadi nggak heran di situ. Begitu ini kita tunggu lawan siap ya. Itu kan sesuai peraturan. Saya kan bukan melaksanakan apa ini kan tugas pusat untuk normalisasi. Nah, sekarang saya tanya, bisa nggak atasi banjir untuk Ciliwung atau apa normalisasi sungai Ciliwung? Nggak bisa kan? Nah terus yang kita normalisasi ini yang kita bongkar ini siapa? Orang yang dulu mengokupasi sebagian daerah aliran sungai Ciliwung. Yang di Bukit Duri di darat dibongkar nggak? Enggak dong. Sama kayak Kampung Pulau. Kampung Pulau saya bongkar semua nggak? Masih bagus tuh Kampung Pulau. Yang saya bongkar kan yang di dalam sungai sama di inspeksi. Memang dari dulu kan tanah ini diduduki. Kan seolah-olah mau bongkar semua. Enggak, bukan itu. Pak, mereka kan makanya kalau kampung susun semua kita setuju. Masalahnya saya nggak bisa bikin kampung susun di atas sungai. mereka bilang sih bisa dibantah. Mereka kalau dari tanah tinggal kasih kita kerjain. Itu kan penawaran dari apa ya, Ciliwung Merdeka itu. Ciliwung Merdeka udah nawarin kita waktu itu mau seluruh tempat mau dibikin kampung susun. Saya udah setuju. Minta dong tanda tangan dari semua warga yang punya tanah mau menyerahkan dibangun. Nggak datang-datang. Lalu habis Kampung Pulau selesai, sekarang orang yang tinggal di Kampung Pulau yang sama, Ciliwung Merdeka ini salah satunya ya, pindah ke Bukit Duri. Itu yang gugat. Emang dia tinggal di Bukit Duri? Enggak. Terus dia bilang mau punya peta kampung susun udah desain. Saya udah ketemu dia 2 kali di sini. Ya boleh. Mana suratnya yang mau bikin kampung susun tadi? Desain saya udah setuju, saya bikinin. Uang mah gampang, saya cari kalau saya bilang gitu. Tapi sekarang mana? Kamu mau nggak rumah-rumah kamu gambarin semua saya nanya. Mana dong surat kuasanya? Itu aja kirim ke kita. Siapa bilang saya nggak pernah mediasi? Masih ada YouTube. Dia mau nonton aja. Yang lu bilang nggak ada sosialisasi, nggak ada sosialisasi, kamu bisa datang ketemu saya. Terus kan bilangnya apa? Saya orang yang nggak bisa ditemuin. Oh, tiap hari harus bisa temuin saya kok. Nggak bisa dialog. Aku undang di sini kok di ruang DPUT kok dialog. Direkam, dicatat notulen.
Kamu aja ngiyel ngotot. Ngiyelnya apa? Minta ganti uang ya nggak bisa tuh. Saya udah bilang kan kalau mau datang dudukin tanah negara bisa minta ganti uang. Saya kira banyak teman-teman wartawan nggak punya rumah di Merdeka Utara, aku juga nggak punya Merdeka Selatan ini. Kita dudukinnya kapling-kapling lumayan di sini, gede, sama Monas, lumayan loh. Nanti ganti gubernur mau minta saya keluar, ya kita gugat juga kerohiman dong Pak. Kan itu kan nggak masuk akal gitu loh. Nah terus waktu kami pindahkan Anda ke rumah susun, saya kira anak Anda nggak pernah kepikir, anak orang menengah pun belum tentu kepikir seperti itu. Dijemput ke sekolah, dikasih KJP, dijemput ke sekolah kagak bayar, dikasih dokter. Orang menengah pun nggak ada komplek rumah ditungguin dokter, perawat, bidan, bapak mak lu, kakek nenek lu semua nggak bayar naik bus, dikirim bus Transjakarta buka harta sampai di situ. Mau pelatihan bikin kue, bikin apa kita latih. Terus operasi daging semua yang murah-murah semua difokuskan yang biar KJP. Semua anak yang dirusut punya KJP. Kamu kalau mau jujur pakai nurani gitu ya, kamu jangan tanya bapak emaknya deh. Tanya sama anak-anaknya, sekarang lebih suka tinggal di rusun atau di tempat yang lama. Tanya anak yang secara jujur gitu ngomongnya, udah ada mak bapaknya, tanya secara jujur. Jadi apa yang salah gitu? Jadi mereka ngotot memperjuangkan orang tinggal di tepi sungai, ya nggak bisa. Bukan penggusuran, pindahin mereka ke rusun, rawa bebek udah kita siapkan. Pakai gas segala macam. Sampai pipa gas loh kita lagi sambung ini. Rawa bebek ini yang terbaru, rusun yang terbaru, 30 meter persegi. Ini kita yang dibangun yang baru 36. Saya kira kita aja belum tentu punya apartemen 36 meter persegi. Ini 36. Bayarnya berapa kalau dari sungai? 5.000 sampai 10.000 sehari. Subsidi 80%. Kamu kalau bayar 10.000 sehari saja, 15.000 dapat 50.000. Anakmu dapat KJP, satu anak SMA dan 400.000. SMP 400.000. Nggak naik bus saja. Bisa nggak kamu punya 450.000 bisa naik bus keluarga di Jakarta? Anakku dijemput lagi ke sekolah, nggak ada. Tungguin dokter. Jadi memang udahlah, ini sekelompok orang yang asal ngomong aja. Bagus dong. Kalau dia udah bilang kalau beliau mau maju, bagus dong, harus maju berhenti nanti. Enggak, dia ngomong nggak maju. Mau minta tanggapan Bapak soal Sandiaga Uno sebagai bakal lawan. Soal tanggapin, dia baik. Terus Ya pengusaha sukses gitu kan. Itu aja. Nanti kalau pemilihan harus cuti kan Pak ya? Ini aku udah ngajuin ke MK. Nah, saya pengen menafsirkan itu tidak memaksa orang cuti. Kalau kamu mau kampanye harus cuti, saya setuju. Gitu. Tapi kalau sekarang kita pas dipaksa cuti, walaupun saya tidak mau kampanye, saya harus pilihan. Ngajuin cuti kan pilihan. Saya kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar bahwa saya bertugas 5 tahun. Kalau kamu curiga saya kampanye sampai bekerja, kalau saya menyatakan saya tidak mau kampanye, saya mau jaga APBD. Dia mau bahas APBD 3. Tapi kan ada Fajar. Bukan dong, Fajar kau maju. Kalau dia juga maju. Pak Sekda juga maju. Itu 3 orang. Kita lagi susun anggaran. Ini lagi susun anggaran kan? Iya, artinya kan makanya saya mau ngajuin ke MK. Saya mau minta opsi. Jangan ditafsirkan undang-undang itu oleh KPU. Kamu mau kampanye tidak kampanye, begitu kamu calon harus cuti. Kalau seperti itu nggak ada ruang dong. Nah saya kan harus milih. Kalau memang sampai terjadi seperti itu, saya nggak bisa tinggalkan ini, bahaya karena APBD lagi susun. Kalau saya memilih, saya lebih baik nggak kampanye deh, biar rugi kampanye deh. Yang penting APBD saya jaga. Nah kalau saya nggak tanya ke MK, dia bilang nggak boleh gimana? Nah itu kan nggak adil juga banyak. Karena ini kirim dari Mendagri. Saya tidak mengatakan nggak bisa percaya semua. Nanti kan diskusi sama DPRD. Ada berapa orang yang berani lawan, misalnya ada oknum DPRD macam-macam. Ada berapa banyak PNS yang berani lawan. Karena mereka juga ngapain korbanin karir mereka. Kalau sekarang kalau ada saya kan PNS itu yang baik, alasannya baik mereka dapat.
mohon maaf saya tuh terpaksa. Karena kalau gue gak mau nurutin gubernur, gue dipecat dia bilang gitu. Kalau gak ada saya, mau alasan apa mereka? Karena sistem kita belum template. Nah kalau udah ada template, nah semua bisa saksikan, siapapun mengganti bisa diprotes orang gitu. Tapi kan dulu Pak Jokowi juga sama Pak. Karena dulu sebelum keluar undang-undang, terus posisi saya dengan Pak Jarod beda loh. Waktu dengan Pak Jokowi satu pasang, dengan Pak Jarod karena ada Perpu kemarin. Kalau saya cuti, Pak Jarod tidak jadi PLT. Kenapa Pak? Karena pasti dia akan ditunjuk dari Mendagri. Langsung jadi gubernur. Kalau saya misalnya nggak jadi gubernur, Pak Jarod nggak bisa naik loh. Karena masalah Perpu kemarin, Pak Jarod kan saya yang pilih. Khusus kasus Pak Jarod ini memang terjadi. Kalau kemarin saya di-impeach gitu, dimakzulkan. Pak Jarod nggak jadi gubernur. Karena Perpu kemarin. Gara-gara Perpu kemarin itu loh. Jadi saya yang tunjuk, tapi sekarang udah balik lagi, satu paket. Dia Pak Jarod itu bukan satu paket dengan saya tunjuk. Gara-gara Perpu 1 tahun. Beda. Gak usah ngomong, ada lah. Enggak, kan bahkan sama ini ngobrolnya sama partai itu. Enggak, pokoknya saya komunikasi dengan 3 partai, termasuk dengan teman-teman PDIP. Ada beberapa yang bukan teman ada. Ya, kalau Pak Nusron bukan teman. Saya kan lama di Golkar. Kalau partai yang luar itu apa? Ya teman-teman aja yang komunikasi. Kalau ketemu sih ngobrol kayak teman. Hampir semua gue kenal. Ya aku ke Babel kan PKB, aku ketemu Hanif ya ngobrol. Ketemu menteri di acara masih ngobrol. Ada warga yang menunjukkan Bapak jadi independen dari Iya banyak juga yang bilang independen. Makanya saya katakan kita juga harus menghargai parpol. Kecuali parpol kemarin tidak ada yang mau dukung. Kalau kemarin tidak ada yang mau dukung, kita siap independen. Nah kan 3 tiba-tiba ada dukung tanpa minta syarat, cuma syaratnya bangun DKI. Kita harus hargai mereka juga. Jadi tuduhan orang deparpolisasi itu nggak benar. Justru akan terjadi deparpolisasi kalau mereka membiarkan kita independen terus kemarin dan menang gitu kan. Makanya saya pikir kita harus mengapresiasi teman-teman mayoritas setuju. Kecuali mereka ini tidak mau dukung ya dari awal ya. Kan dia mau dukung, nah sekarang digabung. Jadi ya itu kan. Jadi jangan punya pemikiran juga. Ada teman-teman kita yang sangat idealis, habisin partai gitu loh. Misalnya gitu, ini kesempatan ada Ahok untuk habisin partai ini. Kalau bilang berpikir seperti itu, harusnya dukungan 3 partai jangan diterima. Kalau mau ekstrim, jangan diterima dukungan 3 partai. Betul-betul ngajak habisin. Nah, balik saya tanya, kalau kamu habisin parpol, kamu ngerti nggak sih? Pilar demokrasi itu apa? Parpol. Bisa nggak kamu rubah undang-undang? Bisa nggak kamu calonin presiden kalau ada parpol? Bisa nggak sih demokrasi Indonesia berjalan tanpa partai politik? Nggak bisa. Ini hanya proses pelajaran kepada partai politik bahwa kalau kamu nggak mau nyalonin calon, rakyat mampu mencalonkan. Kalau kamu nekat minta mahar, rakyat akan nyumbang. Nah itulah yang kita lakukan. Jadi tiap pemilu itu bagi saya itu satu tahap demi tahap. Sekarang saya sudah masuk ke tahap partisipasi. Orang mau datang ya teman Ahok bikin festival teman Ahok, bayar 35.000. Kaos beli. Nah nanti kita masuk nih, ada 10 juta data kan. Saya lagi suruh hitung, yang mau jadi saksi untuk transport, untuk makan, pelatihan berapa duit, quick count berapa duit. Yang mau minta uang, yang nggak minta uang berapa orang. Bisa katakanlah butuh 15 miliar misalnya tadi untuk saksi semua. Nah saya akan umumkan sama 1 juta teman Ahok, baru rekening kampanye, kami butuh 15 miliar untuk pilkada ini. Saya ingatkan satu orang pribadi tidak boleh sumbang lebih dari 50 juta. Silakan transfer dari rekening Anda ke rekening tim kampanye atas nama saya dan pasangan. Nah kalau udah sampai 15 M, kami akan bilang sama bank, sorry, stop. Jadi waktu kamu mau transfer, udah nolak, nggak mau terima. Nah ini juga metode baru yang belum pernah kepikir di Republik ini. Nah saya mau lakukan satu tahap saja. Nah kalau ini berhasil,
Ini akan membuat orang tambah yakin. Sebetulnya jadi kepala daerah kalau kamu jujur, teruji, ada bukti, kamu gak usah pikirin partai politik ngelamar ke partai. Partai akan datang ke kamu. Kalau partai nggak mau datang ke kamu, ada masyarakat yang akan membuat kayak model teman Ahok. Nggak ada duit, gak usah keluar duit, gak usah takut, minta orang sumbang saja. 50.000 orangnya kau sumbang nih, tahu nggak? Kalau 1 juta 50 M, ya kan? Gak usah lah segitu banyak. Kalau yang sumbang 500.000, 5 juta, 50 juta. Nah ini saya mau buktikan teori ini benar gitu. Tapi dia meragukan konsistensi Bapak. Kalau tidak saya nggak konsisten, saya dari bupati, DPRD sampai hari ini konsisten nggak untuk transparan dan pembuktian kembali harta. Kalau dibilang saya nggak konsisten soal independen ke parpol, itu bukan soal konsistensi yang ada maksud. Saya tetap konsisten memperjuangkan cara berpolitik yang elegan, yang jujur, yang terbuka. Itu yang saya lakukan. Ada beberapa yang demo di Kabupaten kasih ke apa? Jadi silakan demo saja. Ada harapannya nggak sih? Nah, demo itu sudah saya. Pak, kalau bisa dari independen buat calon pendaftaran calon independen itu Bapak nggak bakal ada. Ya meringankan kerja KPU. Kalau nggak bisa ketemu 10 tahun. Pak, kalau saja MK tidak MK. Oh, kalau dia tidak izinkan, nggak ada cerita itu memaksa saya untuk cuti. Wajib, itu yang saya bilang nggak betul. Harusnya boleh pilihan. Itu yang saya mau uji ke MK. Kalau ini berhasil saya uji, orang boleh memilih tidak kampanye untuk menjaga APBD diizinkan. Saya yakin ke depan hampir semua petahana nggak usah perlu duit kampanye. Sekarang saya tanya, buat orang Jakarta lebih penting 3 bulan saya kerja atau 3 bulan saya kampanye? Saya kerja bukan keluar negeri loh, saya agak beda nih. Bukan 3 bulan saya keluar negeri ke 10 negara gitu. Saya hampir nggak pernah keluar negeri. Cuma pernah ke Korea Selatan sama Belanda sama Singapura terakhir. Itu pun hanya sangat singkat. Dari Wagub sampai hari ini. Mana bisa kampanye? Kalau kamu curiga saya petahana kampanye, ini juga kampanye dong. Kalau gitu lu datang ke saya kampanye dong. Kalau gitu kamu jangan tanya berita, terus saya nggak boleh kerja, saya mesti tidur terus apa? Karena kamu takut ya, itulah petahana kan dikasih 5 tahun kan. Dia petahana yang nggak boleh itu kalau saya pakai duit saya bagi-bagi duit, baksos, sembako. Kamu gimana mau cegat saya? Orang baksos kita tiap hari di puskesmas kok gratis kok. Kalau itu nggak boleh nih, supaya nanti rakyat senang sama Ahok, berarti KJP, semua kesehatan, BTSP semua harus tutup 3 bulan. Kenapa? Karena kalau dia buka, rakyat senang, urusannya gampang, lancar, rumah sakit enak. Jadi 3 bulan saya kalau masih tetap di sini, mesti umumkan nih, PTSP tutup, kebersihan nggak usah beresin sampah, truk semua nggak usah jalan. Kenapa? Karena 3 bulan kalau Ahok kerja nanti kelihatan. Itu kan bukan begitu. Oh enggak, harus undang-undang itu. Enggak, itu dulu. Yang undang-undang baru tidak boleh potong-potong. Pak, penegasan itu apa bakal cuti ya Pak? Kalau misalnya nanti mentok di MK. Harus cuti. Enggak ada pilihan. Dan mengebut proyek anggaran. Oh enggak ada proyek anggaran. Cuma saya akan coba APBD ini bagaimana transparan. Paling kalau saya masuk lagi kan saya kan beda dengan talent lain yang sudah berhenti diperpanjang. Kalau saya kan dimajuin. Saya itu baru selesai Oktober 2017. Nah saya kalah atau menang saya balik lagi Februari ini. Saya masih sampai Oktober. Cuma kelemahannya apa? Kalau udah ketok palu, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu anggaran. Udah nggak bisa ngapa-ngapain aja udah. Ya tinggal tunggu selesai. Nah itu yang saya bilang. Kalau saya harus pilih, misalnya orang menganggap kalau kampanye bisa lebih menguntungkan menang atau pilih anggaran, kalau diizinkan saya pilih jaga anggaran. Saya lebih baik, kau ikut juga belum tentu menang kan? Lebih baik nama saya baik sampai Oktober 2017. Saya keluar dari sini pun orang sudah melihat sebuah sistem, sebuah hasil.
Daripada saya masih 3 bulan kampanye, lebih baik saya keluar dari sini Oktober udah jelas hasilnya menang. Bagi saya. Makanya bagi saya parpol ini udah komitmen dukung. Ahok mau ngapain pun ya oke. Yang penting mereka dukung saya kenapa? Apa karena kampanye mau sepeda kegiatan atau pengen perbaiki Jakarta? Perbaiki Jakarta. Jadi saya berhasil membuat 3 partai mendukung saya bukan karena untuk merebut tim saya, merebut kampanye. Saya banyak meyakinkan mereka, lo percaya sama saya nih, saya bisa beresin Jakarta. Kamu keuntungannya apa? Rakyat akan melihat partai kamu ini betul-betul partai yang ikutin kemauan rakyat 1 juta tadi. Nah itu keuntungan dia. Tapi artinya wakil Heru bisa diterima dari 3 parpol ini? Wah, malah 3 partai malah lebih demen Heru. Tadi bicara soal apa, Pak? Kita bicara soal ini proyek-proyek Pemda yang kita harapkan BUMN ikut. Dan kita kan ada swasta ikut. Saya pengen BUMN bisa memberikan harga yang terbaik. Kan kita nggak mau markup, nggak perlu komisi. Bangunnya kan jelas rusun, tanggul, kan jelas. Nah itu kita juga bicara LRT dengan Jakpro dengan Khusus Jakarta. Adikarya ya. Kita jangan bicara siapa yang bangun, yang penting kita operasikan bersama. Kan tadi kan PSO, ya kan? Kita kan ada IRP, ada PSO. Yang ketiga kita juga bicara pengembangan Tanjung Priok. Kita mau untuk logistik, ya pulau kami OPQ. Kita mau untuk kawasan industri petrokimia segala macam. Ya Pak Timban kan otomotif. Kita mau yang lebih fokus ke chemical. Ada industri. Ya, ini juga mesti bicara soal kanal ke Bekasi. Nah kita masih samakan persepsi ini antara Menteri Perhubungan, BUMN dan DKI. Kita bisnis ke bisnis saja, regulasi kita pengen bisnis. Nah soal LRT Pak, itu nanti gimana Pak? Dalam kota LRT kita bangun aja dulu, masing-masing bangun. Dia mau pinjam tanah kami kita kasih. Yang penting nanti pengoperasiannya join. Kita pengen sistemnya terintegrasi. Yang penting ada sistem terintegrasi, ini bisa terbangun dan efisien. Nah kalau ini sudah terbangun, nanti bayarnya gimana kurang? Kan PSO. PSO kan dari Pemda DKI. Pemda DKI dari mana dari PSO-nya? Dari IRP nanti. Kayak gitu, jadi kita masih duduk bareng. Nanti Selesai. pengoperasiannya siapa Pak? Adikarya dengan Adikarya Jakpro dengan Jakpro, ada juga kereta api. Nah, kita lagi akan ngomong dengan Menteri Perhubungan. Ya. Yang penting beli sistemnya semua sama. Kalau nggak susah, jadi lelang rolling stock semua harus bareng sekarang. Pak, untuk pembiayaan LRT itu Pak, kita dengar katanya dari Korea ya? Atau... Bisa Korea dia akan kaji, nah kita Korea kan bisnis ke bisnis. Nah pemerintah jamin beli balik, kita juga akan jual obligasi juga. Oke, berapa Pak untuk obligasi? Saya nggak tahu. Ya. Nah, belum selesai hitung kok mereka. Ya, dia mulai tahap awal. Tapi itu udah fix Pak, Korea nanti pembiayaannya? Yang Korea dia bantu kita kaji, nanti sistemnya open. Bisa Korea, bisa siapa bisa masuk. Dia bantu kita pengkajian semua. Tapi untuk yang 6 km Korea sekarang. Oke. Yang depo sampai ke untuk Asian Games dia. Ya. Mana? Handphonenya? Bisa dibantu? Yuk, langsung itu aja bareng. Apa ini? Hah? Nanti GV apa Ayo. sama Pelindo 2 Pak kan? Saya nggak tahu, itu bisnis itu tugasnya Jakpro. Wawancara dia. Dia lebih ngerti bisnis aku. Oh, berarti Jakpro sama Pelindo 2 gitu ya Pak nanti? Kebijakan aja. Ayo. Fokus mencari lahan-lahan manapun yang kosong, lurah harus mendaftar. Karena kami memang mencurigain banyak sekali aset DKI yang dokumen itu disembunyikan atau memang mau diselewengkan. Nah dengan cara-cara seperti ini sekarang mulai muncul. Jadi sekarang Pemda DKI jangan tanah yang kelihatan, kuburan fiktif saja kita bongkar kok. Jadi DKI ini memang banyak yang fiktif. Apakah lahan Cengkareng juga termasuk mengerjakan? Cengkareng kita juga lapor, makanya menurut kami itu juga laporan dari tanah kami. Makanya kita masih panggil BPN, sehingga BPN itu tersangka dipanggil kan. Kita nggak tahu, udah ada sertifikat kok dikeluarin lagi, ada tanah itu kok dikeluarin, saya nggak tahu. Nanti urusan pengadilannya. Terkait untuk makam fiktif Pak? Makam fiktif ya sama, makanya saya bilang kita tugaskan
DKI ini mungkin puluhan tahun terjadi sesuatu yang masalah. Nah kita terus berusaha menggali mana yang kehilangan aset panen, kita mesti ambil kembali.